Jadi kemarin saya meninjau rumah sakit di Gandia. Saya mau kasih pesan buat yang jalan PKN, jangan lupa lihat taman. Cakep. Karena di balik taman terlihat istana. Jadi siang ini kita tanda tangan nota kesepahaman dengan PT Meridian. Pak Presiden sudah kerja di sana. Bentar lagi menterinya dipanggil buat rapat di sana. Ada 4 rumah menteri yang sudah jadi. 2 udah jadi beneran, itu Pak Budi Karya sama Pak Basuki. Yang ketiga yang sudah jadi tinggal masuk megalnya, udah mulai masuk itu Menteri Kesehatan. Yang 4 adalah Menteri Menpan RB. Jadi yang lainnya menterinya nggak mau rumahnya selesai dibangun. Jadi Meridiannya jangan lupa ke kantor kita. Jadi Bapak Ibu dari saya, Ibu Mary, dan tim dari Meridiana, Pak Sekjen, Endang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu Mary udah, saya bangga sekali kalau Ibu Mary udah ngomongnya begitu. Karena kesehatan itu yang penting menjaga kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit. Kalau udah sampai sakit udah telat. Harusnya kita nggak ada seorang pun yang pengen sakit. Sebagus-bagusnya rumah sakitnya, sehat-sehatnya dokternya, alatnya canggih, obatnya manjur, nggak mau ada yang sakit. Kita maunya hidup sehat, jauh lebih murah dan lebih produktif. Nah, untuk bisa hidup sehat itu harus diajari, bahasa Ibu Meridian, harus ada literasi kesehatan, terutama untuk penyakit-penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian atau penyakit-penyakit yang paling banyak mengganggu kesehatan. Sehingga kita bisa menghadapinya dengan benar, bisa mencegahnya dengan benar. Nah, kebetulan penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian banyak, atau misalnya tadi apa, jantung, stroke, cancer, itu penyakit yang sifatnya kronis. Kronis itu sebelum dia wafat saja kena lama waktunya, puluhan tahun. Jadi kita punya waktu cukup panjang sebenarnya untuk mengobati. Kita punya waktu yang cukup banyak untuk memperbaiki kondisi organ dan tubuhnya kita yang sakit. Jadi nggak mungkin tuh misalnya orang ujuk-ujuk, Pak dia ujuk-ujuk meninggal karena stroke. Ya itu ada penyebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba ada plak yang masuk ke kepala. Itu pembentukan plak itu tahunan. Orang kena serangan jantung pasti udah ada masalah darah tinggi sama diabetes sejak lama. Orang kena cancer, kalau yang meninggal itu karena udah lama cancernya nggak terdeteksi. Kalau dia ketahuan cepat, itu harusnya bisa ditangani dengan teknologi sekarang. Itu sebabnya mesti diedukasi, mesti ada literasinya mengenai kesehatan, terutama penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian. Nah, untuk mengedukasi itu, sesudah saya lihat ini butuh bersama-sama, butuh inklusif, untuk membangun gerakan. Karena kalau kan nggak akan kerja, kan mesti diedukasikan seluruh masyarakat. Butuh sosial media. Karena misalnya sekarang ini polio, penyakit yang sudah ratusan tahun ada, penyakit zaman bahula ini zaman kuno banget, tiba-tiba keluar lagi. Dan orang polio itu kadang-kadang orang juga nggak tahu, oh polio nggak apa-apa deh. Polio itu kalau kita jalan-jalan ke dulu di Indonesia masih miskin tuh, ada pengemis kan yang kakinya cacat, tangannya gimana, itu polio. Kan kita nggak pengen anak-anak kita begitu. Dan itu udah ada vaksinnya. Kemarin outbreak vaksin yang keluar di Instagram kan, termasuk teman-temannya Ibu Nadia bilang, wah ini vaksin polio, mau masukkan apa, makhluk hidup ke dalam, sebaiknya hati-hati, tanya BPOM dulu. Ya ini udah puluhan tahun vaksin ini diberikan, udah. Cuma kan buat teman-teman yang muda, yang nggak pernah mengalami, nggak pernah keluarganya mengalami, dia kan nggak ngerti kan, terpengaruhi dia. Jadi secara literasi kemudian yang menang malah ya kacau. Ya kasihan anak-anak. Sama seperti COVID dulu. Wah kalau divaksinasi nanti ada apa makhluk asin dimasukin, apa segala macam gitu kan, tidak ilmiah banget, tapi orang kok percaya. Karena sekarang literasi itu berubah, orang baca itu WA, sosial media, itu
bergeser dari yang tadinya baca dari media, dari sekolah, dari orang tua, itu mulai bergeser. Jadi saya juga bilang ke teman-teman di Kementerian Kesehatan, yuk kita harus membangun literasi kesehatan gaya baru. Karena dengan gaya lama udah nggak cocok lagi nih. Dulu kan pakai layar tancap, kompen capir, itu kan udah nggak cocok. Mesti rubah dengan gaya baru. Masuk TikTok, mudah-mudahan. Tua dikit remaja masuk Instagram. Orang-orang tua rambut putih masuk Facebook. Itu kan sudah kayak gitu. Kalau dulu jangan dulu. Kalau yang anak muda kita mau kita kirim broadcast message kasih line. Ya. Kalau remaja sama dewasa yang masih muda-muda 30 kasih WhatsApp. Kalau 50 atas kasih BlackBerry Messenger. Gitu kan itu kan caranya kita menyebarkan, mengedukasi masyarakat itu perlu berubah. Jadi saya terima kasih karena saya beberapa kali ikut pengalaman kan dulu kan harus nulis di koran, nulis dari komen. Ikut podcastnya Meridiana, semuanya komentar. WA saya penuh gitu kan. Waduh Bapak didik anak begini ya, cara gini ya. Jadi saya pikir, wah kalau dulu offline majalah paling banyak orang tuh Kompas 300.000. Mungkin kalau podcastnya Meridiana saya nggak tahu berapa juta. Karena artinya kan lebih dari Kompas. Kita lihat YouTube-nya Kemenkes aja udah 2,7 juta kan, artinya kan kita lebih powerful dibandingkan media formal. Tergantung bagaimana kita mengatur penampilannya, penyampaiannya. Jadi bukan hanya undermine perkataan media, bukan hanya kedokteran, dokter rumah sakit yang uniform, media juga mesti mengalami transformasi. Kalau nggak nanti kayak apa, saya waktu itu punya toko Aquarius kemudian berubah jadi Spotify. Jadi memang ini terjadi pergeseran di mana literasi kesehatan. Kita membutuhkan media untuk bantu, tapi juga kita membutuhkan channel-channel lain untuk melengkapi bagaimana kita bisa melakukan penyampaian pendidikan kesehatan. Jadi terima kasih Ibu Meridiana ya sudah membantu. Terima kasih juga rekan-rekan media yang sudah mengcover ini. Harus kita sebarkan misi untuk memberikan literasi kesehatan, pendidikan kesehatan ke 280 juta masyarakat Indonesia agar mereka tahu bagaimana caranya hidup sehat. Bukan hanya mengobati orang sakit. Saya tutup dengan selalu penyakit yang paling banyak adalah jantung sama stroke. Itu bisa dihindari agar teman-teman setahun sekali yang muda atau udah agak tua 6 bulan sekali, akan tua lansia kayak saya 3 bulan sekali. Ukur apa? Tekanan darah harus di bawah 130/90. Itu beda ya. Kemudian ada yang namanya gula darah harus di bawah 200 atau HbA1c di bawah 57. Kemudian terakhir lemak darah atau kolesterol totalnya harus di bawah 200 atau LDL. Kalau di atas itu cepat datang ke puskesmas, minum obatnya gratis dikasih puskesmas, dan insya Allah usianya kita tetap sehat sampai rata-rata usia rakyat Indonesia yaitu 72 tahun. Gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman wartawan atau Bu Meridiana, teman kantornya saudaranya meninggal di bawah 72 tahun, artinya program literasi kesehatan kita belum sukses, belum berhasil. Harus semuanya di atas 72 tahun, khusus untuk Menkesnya dan teman-temannya dari sini mungkin di atas 90. Amin, dan tetap sehat. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.